Wah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak minasan semua untuk mengenal lebih dalam apa sih itu busu Sukiheng. Tapi sebelum masuk penjelasannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Zikri Alfat dengan NIM 24 12 06 1005. Dengan dosen pembimbing saya, ini SPD MPD. Nah, kita masuk ke pembahasan. Nah, sebelum itu, minasan sudah tahu nggak apa sih itu busu? Belum tahu kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari busu. Sederhananya, busu ini adalah komponen dasar atau radikal yang membentuk sebuah huruf kanji. Fungsi busu ini digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan kanji dalam kamus. Kanji dengan busu yang sama akan diletakkan dalam satu kelompok. Seperti Sukiheng ini, busu yang bentuknya seperti kanji Suki yang artinya bulan dan biasa terletak di sebuah kiri atau bawah sebuah kanji. Namun dalam banyak kanji, Sukiheng tidak selalu berarti bulan, tapi sering digunakan sebagai simbol tubuh atau organ manusia, seperti ada beberapa kanji yang menggunakan Sukiheng ini yang akan saya jelaskan selanjutnya. Sini kita masuk ke kanji no naritachi. Seperti minasan lihat, di sebelah kiri gambar ini, kanji yang awalnya berasal dari sketsa bulan sabit. Nah, seiring berjalannya waktu, gambar bulan sabit yang melengkung itu kemudian ditegakkan dan disederhanakan goresannya agar lebih mudah ditulis, hingga akhirnya menjadi bentuk yang seperti sekarang, yang digunakan seperti sekarang. Mohon maaf, minasan. Nah, untuk kunyominya Suki, onyominya Getsu Gatsu, yang artinya bulan. Kanji ini memiliki 4 goresan yang minasan bisa lihat di slide ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kanji yang pertama yang menggunakan busu Sukiheng ini. Di sini ada kanji hati. Untuk kunyominya kimo, onyominya kan, yang artinya hati. Kanji ini memiliki 7 goresan yang minasan bisa lihat di gambar tersebut. Jukugo dari kanji ini, ada beberapa kanji dari Jukugo ini. Yang pertama kanji kanzo yang artinya liver. Kedua kanjin yang artinya penting atau krusial. Yang ketiga ada kimodameshi artinya uji nyali. Yang keempat kanyo yang artinya esensial. Yang terakhir kanryoku. Oke, kita masuk ke contoh kalimat dari Jukugo yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, kanzo wa taina no dokusu wo bunka surujo juyona kikan desu. Yang artinya, liver adalah organ penting yang menguraikan racun dalam tubuh. Selanjutnya, kanjin nano wa saigo made akiramenai koto desu. Artinya, yang penting adalah tidak menyerah sampai akhir. Selanjutnya, natsu no yori ni kimodamishi o suru no wa nihon no dento desu. Melakukan uji nyali di malam musim panas adalah tradisi di Jepang. Selanjutnya, seiko suru tame ni wa doryoku ga kanyo desu. Kanyo de, mohon maaf misal. Untuk meraih kesuksesan, usaha adalah hal yang esensial. Terakhir, kare wa kiki no chokumen shite mo kanryoku wo ushinawanakatta. Ia tidak kehilangan keberanian meskipun menghadapi krisis. Kita masuk ke kanji yang kedua. Di sini ada kanji lambung. Untuk kunyominya tidak ada. Onyominya i, artinya lambung. Kanji ini memiliki 9 goresan yang bisa minasan lihat dari slide presentasi ini. Nah, untuk Jukugo dari kanji ini, yang pertama, itsu, yang artinya sakit lambung. Yang kedua, ibu suri, yang artinya obat lambung. Yang ketiga, icho, yang artinya sistem pencernaan. Yang keempat, iyeng, artinya gastristis. Yang terakhir,
ibukuro, artinya perut. Nah, untuk contoh kalimat dari jukugo ini, yang pertama, kare no, mohon maaf minasan, kino kata itsuga hidoku te byou ni ikimashita. Sejak kemarin malam, sakit lambung saya parah, jadi saya pergi ke rumah sakit. Yang kedua, ii ga suru no de ibu suri o nomimashita. Karena perut saya mual, saya minum obat lambung. Selanjutnya, icho ga yowai no de shigeki butsu wa sakete imasu. Karena sistem pencernaan saya lemah, saya menghindari makanan yang pedas. Selanjutnya, ie no sei de sokuyo ga arimasen. Karena gastritis, saya tidak nafsu makan. Terakhir, ramen de ibukuro wo mitashita. Saya mengisi perut dengan ramen. Oke, kita masuk ke kanji yang ketiga. Kanji punggung. Untuk kunyominya sei. Onyomi wa hai, artinya punggung. Kanji ini memiliki 9 goresan yang minasang bisa lihat dari slide ini. Jukugo dari kanji ini, pertama senaka, yang artinya punggung. Yang kedua, haikei, artinya latar belakang. Yang ketiga, somuku, yang artinya membangkang. Yang keempat, seou, yang artinya memikul. Dan terakhir, haishin, artinya pengkhianatan. Oke, kita masuk ke contoh kalimat dari jukugo kanji tersebut. Yang pertama, kare no senaka wa kanashimi o katatte ita. Yang artinya, punggungnya mencerminkan kesedihan. Selanjutnya, kanojo no seiko ni wa fukuzatsu na haikei ga aru. Kesuksesannya memiliki latar belakang yang kompleks. Selanjutnya, kare wa oya ni samuita koto de ie wo deta. Dia meninggalkan rumah karena membangkang pada orang tuanya. Selanjutnya, kare wa kazoku no kitai wo seotuteiru. Yang artinya dia memikul harapan keluarganya. Terakhir, keiyaku wo yaburu koto wa henshin koi desu. Melanggar kontrak adalah tindakan pengkhianatan. Oke, kita masuk ke kanji yang keempat. Sini ada kanji dada. Untuk kunyominya mune. Onyominya kyu, artinya dada. Kanji ini memiliki 10 goresan yang minasang bisa lihat dari gambar di presentasi ini. Untuk jukugonya, jukugo pertama yang ada mune, yang artinya dada. Yang kedua, kyocho, yang artinya isi hati. Selanjutnya, munasawagi, artinya gelisah. Selanjutnya, muneyake, artinya rasa panas di dada. Terakhir, mune wo haru, artinya bangga. Nah, di sini untuk contoh kalimat dari jukugo kanji tersebut, pertama, haha wa akachan wo mune ni daita. Artinya, ibu memeluk bayinya di dadanya. Selanjutnya, kare wa kyochu wo kataro to wa shinakatta. Dia tidak ingin mengungkapkan isi hatinya. Selanjutnya, kanojo ga kaitai konai no de munasawagi ga shita. Aku merasa gelisah karena dia belum pulang. Nah, selanjutnya, yani koi tabimono wa muneyake o okoshi yasui. Makanan berminyak mudah menyebabkan rasa panas di dada. Terakhir, kare wa mune o hatte seika o hokoku shita. Dia melaporkan hasilnya dengan bangga. Oke, kita masuk ke kanji yang kelima. Kanji paru-paru. Untuk kunyominya tidak ada di sini minasang. Kunyominya hai, artinya paru-paru. Kanji ini memiliki 9 goresan. Bisa minasang lihat dari slide presentasi ini. Untuk jukugo dari kanji ini, pertama ada hai, artinya paru-paru.
Yang kedua, haiyeng artinya radang paru-paru atau piomea. Yang ketiga, haigan kanker paru-paru. Yang keempat, haikishu artinya emfisema. Yang terakhir, haikatsuryo artinya kapasitas paru-paru. Nah, di sini ada contoh kalimat dari Jukugo kanji tersebut. Pertama, hai wa kokyu ni hitsuyo na zoki desu. Artinya, paru-paru adalah organ yang penting untuk bernapas. Selanjutnya, kare wa haien de minshita. Dia dirawat di rumah sakit karena pneumonia. Selanjutnya, kitsue wa haigan no genin ni aru. Merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru. Selanjutnya, nagane no kitsuen de hakisho wa shita. Ia menderita emfisema akibat merokok selama bertahun-tahun. Yang terakhir, suei wa hikatsuryo wa komeru no niyo undu desu. Berenang adalah olahraga yang baik untuk meningkatkan kapasitas paru-paru. Kita masuk ke kanji yang selanjutnya. Di sini ada kanji otak. Untuk kunyominya di sini nozoru. Kunyominya no artinya otak. Kanji ini memiliki 11 goresan yang minasang. Nah, untuk jukugo dari kanji ini yang pertama, dan no artinya otak. Yang kedua, no sochu artinya stroke. Selanjutnya, no shi artinya kematian otak. Yang keempat, no kagaku artinya ilmu saraf. Yang terakhir, no ryoku kemampuan otak. Nah, kita masuk ke contoh kalimat dari Jukugo kanji tersebut. Yang pertama, no wa karada no doki wo seigyo shimasu. Otak mengontrol seluruh gerakan tubuh. Yang kedua, daka ketsusu wa no sochu no risuku wo komeru. Tekanan darah tinggi meningkatkan risiko stroke. Selanjutnya, ishi wa kare wo no shito shidan shita. Dokter mendiagnosisnya mengalami kematian otak. Selanjutnya, no kagaku wa ningen no ishiki wo kenkyu suru gakumon desu. Ilmu saraf adalah disiplin yang meneliti kesadaran manusia. Terakhir, puzzle wa no ryoku wo kimeru no ni yaku hitsuchi shimasu. Puzzle membantu melatih kemampuan otak. Selanjutnya kita masuk ke kanji nadi. Untuk kunyominya suji. Onyominya miyaku yang artinya nadi. Kanji ini memiliki 10 goresan. Nah, minasang bisa lihat dari gambar tersebut. Nah, jukugo di sini ada jukugo yang pertama miyaku. Artinya nadi atau detak jantung. Maaf, minasang artinya nadi. Selanjutnya ada myakuhaku artinya detak jantung. Yang selanjutnya myakuraku artinya keterkaitan. Yang selanjutnya ada domyaku artinya arteri. Terakhir jomyaku artinya vena. Nah, di sini ada contoh kalimat dari jukugo tersebut. Pertama, ishi wa myaku wo totte kenko jotai wo chobeta. Dokter memeriksa denyut nadi untuk mengetahui kondisi kesehatan. Selanjutnya, kare no myakuhaku wa hijau ni hayakatta. Detak jantungnya sangat cepat. Selanjutnya, kare no hanashi wa myakuraku ga nai. Ceritanya tidak memiliki hubungan yang jelas. Selanjutnya, domyaku wa sansu wo zenshi ni umbu. Arteri membawa oksigen ke seluruh tubuh. Terakhir, jomyaku wa ketsueki wo shinju ni modoshimasu. Vena mengembalikan darah ke jantung. Kita masuk ke kanji selanjutnya. Sini ada kanji khusus. Untuk kunyominya harawata.
onyomi wa chou, artinya usus. Kanji ini memiliki 8 goresan yang minasang bisa lihat di sebelah kiri gambar ini. Untuk jukugo yang pertama chou, artinya usus. Selanjutnya daicho, artinya usus besar. Yang ketiga socho, artinya usus halus. Yang keempat mocho, artinya usus buntu. Yang terakhir coeng, artinya radang usus. Oke, di sini ada contoh kalimat dari dari jukugo kanji tersebut. Chibang tabemono wa ii kara chou e okurarete soka sarimasu. Makanan dikirim dari lambung ke usus untuk dicerna. Selanjutnya, daicho wa suibun wo kyousu suru ki ga arimasu. Usus besar berfungsi untuk menyerap air. Selanjutnya, socho wa eiyu wo kyousu suru joyo na kikan desu. Usus halus adalah organ penting yang menyerap nutrisi. Selanjutnya, kare wa mocho no sujutsu wo ketta. Dia menjalani operasi usus buntu. Terakhir, kita naik mizu wo nonde choen ni natta. Saya mengalami radang usus karena meminum air kotor. Oke, kita masuk ke kanji selanjutnya. Ini ada kanji lengan. Untuk kunyominya ude, onyominya un, artinya lengan. Mohon maaf, untuk onyominya wan, artinya lengan. Kanji ini memiliki 12 goresan yang minasang. Nah, di sini ada beberapa jukugo dari kanji ini. Pertama, ude, artinya lengan. Yang kedua, ude mae, artinya keahlian. Yang ketiga, wan ryoku, artinya kekuatan lengan. Keempat, ude dameshi, artinya uji kemampuan. Yang terakhir, ude zumo, artinya adu pancu. Oke, kita masuk ke contoh kalimat. Pertama, kare wa akachan wo ude ni teiru. Dia menggendong bayinya di lengan. Selanjutnya, kare no ryori no udamai wo hontou ni sugoi. Keahliannya dalam memasak benar-benar luar biasa. Selanjutnya, kare wa wan ryoku de doa o kowashita. Dia menghancurkan pintu dengan kekuatan lengannya. Selanjutnya, kono taikai wa jibun no jitsuryoku wo ude ashin suru chance da. Turnamen ini adalah kesempatan untuk menguji kemampuan diri sendiri. Terakhir, kino tomodachi to ude zumo shita. Kemarin aku adu pancu dengan temanku. Oke, kita masuk ke kanji yang terakhir yang menggunakan busu sukiheng ini. Ada kanji lutut. Untuk kunyominya hiza, onyominya shisu, artinya lutut. Kanji ini memiliki 15 goresan yang minasang bisa lihat di gambar ini. Nah, untuk jukugo yang pertama hiza, yang artinya lutut. Yang kedua, hizamoto, artinya daerah sekitar. Yang ketiga, hizamakura, artinya pangkuan. Yang keempat, hizakansetsu, artinya sendi lutut. Yang terakhir, hizashita, yang artinya bawah lutut. Nah, di sini ada contoh kalimat dari jukugo kanji tersebut. Yang pertama, kanojo wa kodomo wo hiza ni noseta. Dia mendudukkan anaknya di pangkuannya. Tahu di lututnya itu ya. Tepatnya di lututnya ya, minasang. Selanjutnya, oya no hizamoto de ikutta. Saya dibesarkan di dekat orang tua saya. Selanjutnya, kare wa kanojo no hizamakura de nemurete ita. Dia tertidur di pangkuan pacarnya. Selanjutnya, hiza kansetsu wo sumete fuke nakunatta. Sendi lututnya cedera sehingga tidak bisa berjalan. Yang terakhir, kono sukato hizamoto made no
Nagasa desu. Rok ini panjangnya sampai di bawah lutut. Nah, bagaimana minasang? Sudah paham kan sekarang terkait dengan Busu Sukiheng ini? Kalau sudah, sekarang kita masuk ke quiz time. Di sini minasang bisa mengecek seberapa jauh pemahaman minasang terhadap Busu ini. Saya membuat dua jenis soal. Yang pertama ada Yomi Mondai, yang kedua ada Kaki Mondai. Nah, setiap soal itu saya berikan waktu 10 detik. Oke, minasang? Sudah siap? Ja, hajimemashou. Soal pertama. Kono kanji wa dou yomimasu ka? Bagaimana cara membaca kanji ini? Soal kedua. Kono kanji wa dou kakimasu ka? Bagaimana cara menulis kanji ini? Oke, sesi kuis sudah selesai. Ini adalah kunci jawaban dari soal-soal yang sudah saya berikan tadi. Gimana minasang? Sudah tahu seberapa jauh pemahaman minasang terhadap materi yang saya bawakan? Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaklumkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.